Selamat siang, maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Marsha Sentiakusuma. Saya bekerja sebagai sistem analis di sebuah perusahaan IT. Oh iya siang kak, santai aja, aku Nabila. Halo Nabila, senang bisa bertemu. Kebetulan saya sedang melakukan pengumpulan data untuk mengembangkan sistem jasa titip. Dan saya dapat informasi bahwa Anda cukup aktif menjalankan jastip di lingkungan kampus. Betul ya? Iya betul kak, aku biasanya buka jastip di kampus. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, boleh sedikit berbincang santai dulu. Nabila sendiri tinggal di sekitar kampus atau di kos? Aku ngekos sih kak, di dekat kampus. Oh begitu, berarti cukup dekat ya dengan target pasar jastipnya. Iya, kebanyakan yang order juga teman-teman kampus. Saya penasaran, awalnya bagaimana bisa terpikir untuk membuka jasa titip? Awalnya sih iseng aja kak. Oh begitu, biasanya memang ide usaha itu muncul dari hal-hal sederhana ya. Bisa diceritakan lebih detail bagaimana awal kejadiannya? Jadi, waktu itu aku lagi mau beli minuman yang lagi viral. Terus teman-teman aku pada nitip. Awalnya cuma beberapa orang aja. Baik, berarti awalnya dari kebutuhan pribadi ya, lalu berkembang karena ada permintaan dari orang lain. Iya kak, awalnya cuma sedikit, tapi lama-lama yang nitip makin banyak. Menarik sekali, berarti dari situ Anda mulai melihat adanya peluang ya. Iya, soalnya waktu itu aku lihat memang banyak yang males antri, apalagi kalau lagi rame banget. Selain faktor antrian, apakah ada faktor lain yang membuat mereka lebih memilih menggunakan jasa titip? Ada kak, biasanya karena jarak juga lumayan jauh dari kampus atau kos, jadi mereka lebih pilih nitip. Baik, jadi selain efisiensi waktu, ada juga faktor kemudahan akses ya. Iya betul kak. Dari situ akhirnya Anda memutuskan untuk membuka jasa titip secara lebih serius. Iya, aku mikir kenapa nggak sekalian aja dijadiin jastip, jadi lebih teratur dan bisa sekalian dapat keuntungan juga. Baik, jadi selain membantu orang lain, juga ada nilai bisnis yang bisa dikembangkan ya. Iya kak, lumayan buat tambahan uang jajan juga. Berarti memang kebutuhan jastip ini cukup tinggi ya di lingkungan kampus. Iya kak, apalagi kalau lagi ada makanan atau minuman yang viral, biasanya banyak yang nitip. Baik, dengan tingginya minat tersebut, apakah ada kendala dalam proses pencatatan atau pengelolaannya? Iya kak, ada. Biasanya pesanan jadi numpuk, terus kadang ada yang kelewat atau salah catat karena semuanya masih manual. Baik, saya ingin memahami alur kerja Anda saat ini. Biasanya orang order lewat WhatsApp atau Instagram, terus aku baca satu-satu, terus aku catat manual di notes HP. Apakah ada format khusus saat mencatat? Enggak sih, cuman tulis nama pesanan dan jumlah. Baik, lalu setelah itu, Aku kumpulin dulu semua pesanan, lalu aku pergi beli. setelah pesanan dibeli, bagaimana proses penyerahannya ke pelanggan? Biasanya aku pakai sistem COD sih kak, jadi ketemu satu titik, biasanya di kampus. Baik, berarti menggunakan sistem COD di titik tertentu agar lebih efisien ya? Iya kak, soalnya kalau antar satu-satu itu ribet dan makan waktu. Selama proses tersebut, kendala apa yang paling sering Anda alami? Yang paling kerasa itu pesanan numpuk banget. Dalam arti sulit dikontrol. Iya, kadang chat masuk terus, jadi ada yang kelewat. Apa pernah sampai menyebabkan kerugian? Pernah ada yang pesan tapi nggak beli, jadi aku yang dimarahin. Saya mengerti, itu pasti cukup mengganggu operasional. Menurut Anda, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena semuanya masih manual, chat banyak, terus aku harus scroll satu-satu. Baik, berarti tidak ada sistem yang membantu menyusun pesanan secara otomatis. Iya, jadi gampang ketukar atau kelupaan. Apakah pernah terjadi kesalahan dalam pembelian? Sering sih, misalnya pesanan salah satu atau pesanan ketukar. Dan itu berdampak ke pelanggan? Iya, kadang mereka komplain.
Bagaimana dengan pembayaran? Apakah berjalan lancar? Enggak juga sih kak, Apa kendala utamanya? kadang aku lupa siapa yang udah bayar. Mengapa bisa terjadi? Karena nggak ada catatan khusus, cuma ngandelin chat. Baik, berarti perlu sistem yang bisa mencatat status pembayaran secara jelas. Iya, itu penting banget. Kalau sistem ini dikembangkan, fitur apa yang sangat Anda butuhkan? Yang pertama, pencatatan otomatis. Mengapa itu penting bagi Anda? Karena kalau otomatis nggak bakal ada pesanan yang kelewat. Baik, sangat masuk akal. Terus aku juga butuh status pesanan. Untuk apa? Biar aku tahu sudah sampai mana dan pelanggan juga nggak nanya terus. Untuk memastikan, saya ingin merinci kebutuhan datanya. Biasanya pelanggan memberikan data apa saja? Biasanya nama, menu yang dipesan, sama jumlah pesanan. Baik, itu sebagai input. Kemudian sistem akan memproses data tersebut dengan menyimpan pesanan dan menghitung total harga. Iya, itu pesanan biar nggak salah hitung. Output yang diharapkan? Ringkasan pesanan, total harga, sama status pesanan. Baik, dan untuk pengambilan pesanan tetap menggunakan sistem COD di titik yang sudah ditentukan. Ya kak, biasanya di kampus biar lebih praktis. Baik, saya simpulkan. Yang pertama dibutuhkan sistem pencatatan otomatis. Nah, yang kedua mengurangi kesalahan dan pesanan terlewat. Yang ketiga menyediakan status pesanan. Nah, yang keempat memudahkan pencatatan pembayaran. Nah, yang kelima menggunakan metode pengambilan pesanan melalui COD di titik tertentu agar lebih efisien. Apakah sudah benar? Kak, itu sudah sesuai banget. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan informasinya. Sama-sama kak. I just had to let you know you're